Selamat pagi Bapak, Ibu, jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Saya berharap Bapak, Ibu dalam keadaan sehat selalu. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ketiga beribadah secara online. Bukan hal yang biasa ya. Saya yang sebagai penatua merasakan kerinduan yang teramat sangat untuk bertatap muka secara langsung dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tetapi kita harus tetap bersabar demi kebaikan kita bersama. Biarlah sementara waktu kita tetap beribadah secara virtual dari rumah masing-masing. Tapi kita percaya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk dapat melakukan segala tugas panggilan dalam batasan sekalipun. Saya terus berdoa dan berharap Bapak, Ibu, Saudara tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat selalu. Semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang terpaksa harus kita lakukan dengan cara yang tidak normal. Salah satunya bahwa kita harus terpaksa melakukan ibadah di rumah saja. Jujur, saya sangat rindu untuk berjumpa dan beribadah bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya sangat rindu berjumpa dengan saudara-saudara dan teman-teman di luar sana. Namun keadaan memaksa kita untuk tetap di rumah saja. Di rumah saja bukan berarti kita hanya duduk diam. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa terus menjadi berkat bagi banyak orang. Di rumah saja bukan berarti kita memikirkan diri kita sendiri, memikirkan kepentingan kita dan keluarga sendiri. Ada banyak di luar sana orang yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan uluran tangan kita. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi berkat bagi banyak orang? Bersama Tuhan kita bisa. Jangan pernah katakan bahwa Tuhan tidak mendengar dan tidak peduli. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, juga turut merasakan apa yang kita semua rasakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa semua akan berlalu. Semua akan indah pada waktunya. Kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan berkata dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut hari ini dengan penuh ungkapan syukur atas hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Apa kabar semuanya? Oma, opa, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Menjalani hari-hari dalam masa pandemi ini membuat kita seringkali kecewa, jenuh, bosan, bahkan putus asa. Namun ingat dan percaya bahwa kita mempunyai Allah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita. Berharaplah hanya kepada Allah, supaya kita beroleh kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Jaga kesehatan ya. Kalau kita lagi bosan, nyanyi, memuji Tuhan, supaya hati kita penuh dengan sukacita. Tetap berdoa agar virus corona segera berlalu dari Indonesia ini. Dan berharaplah kita segera akan bertemu dalam kebaktian tatap muka. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Kristus. Kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu 21 Juni 2020. Kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah online sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Saat ini, pelayanan firman Tuhan dalam ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamukti. Mari kita awali ibadah kita dengan bersama-sama membaca Mazmur 69 ayat 7 sampai dengan 10 secara berbalasan. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah karena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkau alam menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Mari kita berdiri bersama-sama menyanyikan NKB 18 bait 1 sampai dengan 3. Pintu gerbang terbukalah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus besertamu. Umat dipersilahkan duduk. Umat Tuhan, hari ini kita memasuki ibadah Minggu. Kita bersyukur Allah menyatakan kebenarannya. Kita juga diutus untuk menghadirkan kerajaannya. Kerajaan Allah ialah kerajaan damai sejahtera, dan kita bersama-sama terus-menerus menyatakan kebenarannya itu dalam hidup kita. Menyingkapi kasih-Nya, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 344 bait 1 sampai dengan 3. Ingat akan nama Yesus. Mana saja kau pergi.
Umat Allah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, betapa besar kasih setia Allah kepada kami yang memberikan karya agung-Mu dalam Kristus. Kami bersama-sama menaikkan syukur atas kemurahan Allah ini. Bahkan di tengah pergulatan yang berat, Allah tetap menyatakan kasih setia yang tiada berakhir. Kami kembali mengucap syukur atasnya. Tak henti-hentinya ungkapan syukur kami atas anugerah Allah itu. Namun, di balik kasih dan penyertaan Allah, kami sering terjebak dalam sikap yang mengecewakan. Kami mengabaikan kasih Allah dalam hidup kami. Kami membiarkan diri kami dikuasai dosa. Hidup kami dipenuhi dengan tindakan yang mengabaikan kasih Allah. Bahkan kami sering menyepelekan kebenaran Kristus dalam hidup kami. Ampuni kami ya Allah atas segala tindakan dan perbuatan yang tidak mencerminkan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kini kami mengakui segala dosa dan memohon anugerah-Mu dalam hidup kami. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan NKB 10 bait 1 sampai dengan 3 dari Kungkungan Malam Gelap. Yesus Tuhan,
Umat Tuhan, mari berdiri. Simaklah firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 5-6 yang demikian bunyinya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sambutlah salam damai. Damai Tuhan besertamu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyambutnya dengan menyanyikan pujian kita dari NKB nomor 201 bait pertama dan kedua, Di Jalan Hidupku. Saudara memasuki pelayanan firman, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan diberitakan, dan kami juga mau merenungkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, menolong kami untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya kami. Bahkan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu juga kami memahami kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu itulah kami juga dimampukan untuk boleh menjalankan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Pakai hamba-Mu di dalam segala persiapan, bahkan di dalam segala kelemahannya, Roh Kudus bekerja melalui dirinya, sehingga melalui perenungan firman Tuhan, kami semua sungguh-sungguh diberkati. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Matius 10 ayat 24 sampai 39. Yang berbunyi demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendapatkan kesempatan terus mendengar firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan, mau memeliharanya, bahkan juga melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu secara virtual kali ini, memasuki minggu biasa ke-12. Dan kita menggunakan tema Tetaplah Nyatakan Kebenaran Kristus, yang didasari perenungan bagian dari firman Tuhan dari Injil Matius yang tadi kita telah sama-sama baca. Nah, untuk dapat memahami lebih dalam lagi apa makna tema kita ini, maka terlebih dahulu kita akan bersama-sama menggali bagian dari firman Tuhan, korelasi atau hubungannya dengan konteks kita pada masa kini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu Paus Yohanes Paulus II, ketika beliau terpilih untuk menjadi paus di tahun 1978, maka
dia menyampaikan sebuah ungkapan yang cukup dikenal pada waktu itu, yaitu sebuah istilah yang ada di dalam Alkitab yang mengatakan jangan takut. Nah, saudara, ungkapan jangan takut ini kita temukan begitu banyak di dalam Injil. Ungkapan jangan takut begitu sangat kuat, menonjol sekali ketika Tuhan Yesus berkata-kata kepada murid-murid. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi juga, Yesus berulang kali menyatakan kepada murid untuk tidak boleh takut. Tidak boleh takut apa? Tidak boleh takut dalam memberitakan rahasia kerajaan surga yang diajarkan oleh guru mereka, yaitu Yesus. Rahasia kerajaan Allah serta kebenarannya yang dinyatakan kepada para murid tidak boleh didiamkan, tetapi harus diwartakan kepada semua orang. Walaupun ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang paling besar tentu saja kehilangan nyawa. Lalu siapa sih yang tidak takut menghadapi tantangan itu? Akan tetapi para murid tidak perlu takut menghadapi tantangan semacam itu. Itu yang hendak ditekankan oleh Yesus. Kenapa? Karena kehilangan nyawa, saudara-saudara, bukanlah kehilangan segala-galanya. Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa manusia tidak hanya terdiri dari badan atau hidup yang sementara ini saja. Manusia mempunyai hidup yang lain. Yang harus lebih ditakuti ialah mendapat hukuman untuk selama-lamanya dalam neraka. Itu yang dikutip dalam ayat yang ke-28. Dengan jelas di situ dikatakan, saudara-saudara, apa yang Yesus hendak katakan. Di dalam Matius pasal yang ke-28 dikatakan begini. Janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, ini yang harus ditakuti. Ini yang harus diperhatikan oleh para murid. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita bisa melihat kembali bagaimana Yesus dengan tegas mau membuka pikiran murid-murid ketika mereka menghadapi tantangan. Ketika mereka menghadapi begitu banyak pencobaan dan pergumulan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kemudian terjadi? Adalah sesuatu yang perlu diperhatikan oleh para murid. Hidup para murid begitu berharga, sehingga mereka pasti akan dipelihara dan dilindungi oleh Bapa di surga. Hidup manusia lebih berharga dari burung-burung. Tak ada satupun dari burung itu, bahkan yang paling tidak berharga, akan mati kelaparan. Bapa di surga selalu memelihara burung-burung itu. Nah, bagaimana Bapa akan melindungi dan memelihara para murid di dunia ini memang tidak dikatakan. Murid-murid diminta untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa dengan penuh kepercayaan. Satu hal lagi yang harus dan perlu selalu diingat ialah bahwa orang yang berani memberi kesaksian imannya di depan umum pasti akan dibela oleh Yesus sendiri di depan Bapanya di surga. Karena Yesuslah pembela mereka. Itu yang dicatat kembali oleh Matius dalam ayat yang ke-32 dan ke-33. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan dari Yesus pada para murid yang disampaikan oleh penulis Injil Matius ini diperkirakan ditulis ketika gereja tengah mendapat tantangan yang hebat. Gereja mengalami penganiayaan dari dunia. Oleh karena itu para murid harus konsisten untuk menjalankan perintah pengutusan,
Sekali lagi, perintah pengutusan. Perintah pengutusan dari siapa? Dari Tuhan. Untuk memberitakan Injil keselamatan, serta menyampaikan kebenaran Kristus kepada dunia. Dan itu tidak mudah. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Yesus sudah mengatakan ini sejak awal pada para muridnya. Namun perhatikan, perintah pengutusan ini diiringi dengan suatu pernyataan yang dahsyat dari Tuhan. Sebagaimana yang saya katakan di atas tadi. Janganlah kamu takut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan berat bahkan penganiayaan sebagaimana yang dialami oleh para murid pada masanya, untuk sementara ini belum dialami oleh murid Tuhan pada masa kini di sini. Lalu apa artinya Injil yang tadi kita baca? Berita sukacita, firman kebenaran. Apa artinya itu bagi kita sekarang? Kita yang hidup pada masa kini di sini. Saudara-saudaraku, tentu saja masih tetap berarti. Karena pesannya masih tetap sama. Yakni agar kita tidak perlu takut memberitakan rahasia kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan tegas, Yesus mau mengingatkan kita agar kita tidak ragu-ragu memberitakan dan menyatakan kebenaran Kristus pada masa kini. Dan Yesus juga menyatakan akan perlindungan Bapa di surga apapun yang akan terjadi. Bahkan kalau ada ancaman terhadap nyawa kita sekalipun. Saudaraku, pesan ini penting untuk disampaikan karena manusia pada dasarnya takut menderita. Dan lebih-lebih lagi takut akan kehilangan nyawanya. Kehilangan dari apa yang kita miliki. Khususnya hal-hal yang paling berharga itu sangatlah menakutkan. Jadi ketakutan untuk hal-hal yang lain adalah wajar. Coba saudara ketika saudara ditodong, ketika saudara dirampok, lalu kawanan perampok membawa senjata tajam, membawa senjata mematikan, dan kemudian dia berkata kepada saudara, "Serahkan semua hartamu, atau kalau tidak, nyawamu akan melayang." Kira-kira saudara pilih mana ya? Tentu pilih nyawa supaya jangan melayang. Biarin harta habis. Jadi di sini kita bisa melihat ada ketakutan yang sangat wajar di dalam diri setiap manusia. Manusia dalam ketakutannya tidak ingin hidup dalam ketidakpastian. Ketidakpastian bagaimana? Ketidakpastian bahwa bagaimana hidupnya nanti. Ketika ada tantangan, ketika ada ancaman. Saudara-saudara, Injil hari ini berbicara tentang soal mati dan hidup dalam memberitakan Injil kebenaran Kristus. Dalam memberitakan Injil. Jadi, contoh tadi yang mengatakan bahwa manusia lebih takut kehilangan nyawa ketimbang apa yang dia miliki di dalam hidupnya, itu wajar. Tapi sekarang kita melihat apa message-nya, apa beritanya yang kita renungkan pada pagi hari ini. Yaitu mati dan hidup dalam memberitakan apa? Injil kebenaran Kristus. Saudara-saudara, pesan Injil hari ini menjadi penting bagi kita. Karena Yesus mau memberitakan suatu kepastian. Tetapi yang bukan berasal dari dunia ini. Kepastian itu ada pada Allah yang kuat dan penuh kuasa. Kita tidak dapat memiliki kepastian itu kalau kita tidak percaya.
Kepastian imanlah kepastian yang berada dalam tangan Allah. Dari pihak kita hanya diminta untuk percaya. Kita harus menyerahkan diri kita kepadanya, menyerahkan sepenuhnya. Tapi sayang saudara-saudara, hal ini tidak gampang. Seruan Yesus pada hari ini bertentangan dengan segala sifat kemanusiaan kita. Pengalaman gereja pada masa kini membuktikan hal itu, bukan? Kita takut dituduh melawan peraturan-peraturan pemerintah. Kita takut nanti kita akan ditangkap, lalu kemudian gereja ditutup. Bahkan mungkin ada beberapa yang dipenjara. Padahal kita memperjuangkan kebenaran. Oleh karena itu banyak sikap yang dilakukan. Lebih baik kita diam saja. Lebih baik kita tidak melakukan apa-apa. Kita takut kehilangan gereja kita dan harta benda kita. Kita takut kehilangan kebebasan kita. Biar orang lain menderita asal kita aman. Pada dasarnya saudara-saudara, kita takut. Karena kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia biasa. Kita sebagai murid Tuhan yang telah menerima tugas pengutusan. Sekali lagi, saudara-saudara dan saya telah menerima tugas pengutusan itu dari Tuhan. Dan kita pada suatu saat kehilangan pegangan. Ketika kita jarang benar-benar berani untuk memberikan kesaksian iman kita. Ketika kita hidupnya terombang-ambing, kita tidak mendapat ketenangan, karena kita selalu mau mencari sesuatu di luar Allah. Apalagi dalam kasus keadaan seperti sekarang ini, ketika semuanya harus tinggal di rumah, ketika semuanya harus berdiam diri. Ini kesempatan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Bahkan saudara-saudara tidak punya niat untuk menyatakan kebenaran Kristus dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan, beritahukanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Waktu yang baik, waktu yang tidak baik, tapi justru disitulah kesempatan kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran Kristus yang telah diajarkan berulang-ulang kepada murid-murid, bahkan juga kepada kita, kepada gereja sampai saat ini. Sudahkah kita melakukan hal itu? Atau lebih baik kita berdiam diri? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ada banyak kendala ketika kita mau bersama-sama melakukan sesuatu. Ketika diajak untuk bersama-sama bertindak, melakukan tugas pengutusan. Ada tantangannya. Ada dua tantangan. Tantangan yang dari luar dan tantangan yang dari dalam. Tantangan yang dari luar ada begitu banyak. Salah satunya kondisi sekarang. Salah satunya adanya ancaman. Salah satunya ada tindakan-tindakan yang justru mempersulit ketika kita mau menyampaikan kebenaran Kristus. Tapi yang lebih parah lagi adalah tantangan dari dalam. Ketika diri kita secara sadar tidak mau melakukan tugas pengutusan ini, dengan pembenaran-pembenaran, dengan alasan-alasan yang begitu banyak. Saudara-saudara, tugas pengutusan harus dijalankan. Ketakutan dan kecemasan tidak menambah apapun yang berguna bagi hidup seorang murid Kristus, tapi justru saudara-saudara menghambat tugas perutusan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mengembangkan sikap tidak takut dalam menjalankan tugas perutusan.
sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid melalui Injil Matius tadi. Yang pertama, saudara-saudara, menghadapi orang-orang yang memusuhi kita dan menebarkan fitnah bagi kita. Sekali lagi, jangan takut. Suatu saat kemunafikan akan tersingkap. Kebenaran akan terungkap. Yang penting adalah bagaimana kita menjalankan kesaksian itu terus-menerus. Bagaimana kita melaksanakan kesaksian, bagaimana akan berdaya guna dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Kedatangan kerajaan Allah tidak terelakkan. Kesaksian Yesus tidak terbantahkan. Kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh gereja untuk menyaksikan kasih Kristus, kebenaran Kristus. Gereja tidak tinggal diam. Oleh karena itu perlu dukungan, perlu sebuah kekuatan khusus untuk mereka yang benar-benar mau terjun untuk menjalankan tugas perutusan ini. Dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Walaupun kondisi tidak menguntungkan, keadaan saat ini sungguh-sungguh membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi toh kita bisa melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, saudara-saudara, jangan takut, sebab Allah melindungi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah menjaga dan memelihara para pengikut Kristus. Para musuh memang bisa menghancurkan badan, tetapi tidak mampu melenyapkan jiwa. Kekuatan Allah adalah penjaga dan pelindung kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita berbicara dalam kaitannya menjalankan tugas perutusan, menyampaikan berita sukacita, mengabarkan Injil keselamatan. Dan saat ini sungguh-sungguh dibutuhkan. Ketika mereka terpapar karena virus COVID-19 ini, ketika mereka tidak berbuat apa-apa, ketika keluarga-keluarga mengalami pergumulan yang berat, kehilangan orang-orang yang dikasihi, ketika mereka benar-benar kehilangan pegangan, disitulah kita bisa hadir, disitulah kita bisa berada, disitulah kita bersama-sama menguatkan saudara-saudara kita, meyakini bahwa ada Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah sekarang kita dituntut untuk menyatakan kesetiaan kita. Kesetiaan untuk bertahan dalam kebenaran, dalam keadilan. Kesetiaan untuk boleh terus menyaksikan Kristus. Jangan sampai justru kita menjadi penghalang. Justru kita menjadi batu sandungan untuk menyampaikan kabar sukacita dari Tuhan Yesus. Untuk menceritakan kebenaran Kristus, justru kita menjadi penghalang. Orang-orang akan melihat apa yang kita lakukan. Orang-orang akan memperhatikan sikap hidup kita. Lalu kemudian ketika mereka melihat itu, mereka ragu-ragu untuk menerima kebenaran Kristus. Pada hari Minggu ini kita diingatkan kembali agar supaya kita sungguh-sungguh benar-benar mau menjalankan tugas ini. Jangan takut untuk menyampaikan kebenaran Kristus. Bertindaklah, siap sedialah setiap saat, setiap waktu. Dan kita diberikan kesempatan ini. Dan Yesus mengatakan, jangan takut. Kita tidak sendiri. Kita bersama-sama dengan Kristus yang akan terus menyertai kita, yang akan terus mendampingi kita di dalam tugas yang dibebani, dalam tugas yang diberikan kepada umatnya, pada murid-muridnya, kepada gereja Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita, dan kita juga akan dengan penuh kekuatan dari Tuhan, penyertaan Tuhan melakukan tugas ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, bahwa kami masih terus diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama. Walaupun dalam bentuk yang berlainan. Namun kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, bahwa bersama-sama dengan gerejamu, bersama-sama dengan umatmu, kami boleh melakukan perjalanan iman dari hari ke hari, bahkan juga melalui ibadah kami di minggu pagi ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Allah. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat yang sedang melakukan ibadah virtual seperti kami di sini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Bahkan juga ada gereja-gereja yang baru mau mulai menyelenggarakan ibadah online. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga berita sukacita firman Tuhan dapat disebarkan melalui berbagai cara atas kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau mempersiapkan orang-orang yang dimampukan untuk menjalankan tugas ini. Ibadah virtual yang juga mungkin masih harus berlangsung beberapa waktu lamanya. Kiranya juga Engkau terus menyertai. Bapa dalam surga, kami juga mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada umat-Mu, GKI Muara Karang, dalam menghadapi krisis COVID-19. Karena itu pada saat ini dengan sehati kami berdoa, kiranya Engkau mau terus memelihara kesehatan umat-Mu, Engkau terus menjaga dan melindungi mereka, sehingga dapat melewati krisis pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami juga bersyukur pada saat ini bersama-sama dengan gereja, di mana-mana tempat, dengan seluruh orang percaya, atas keberhasilan anak-anak kami dalam menghadapi proses belajar jarak jauh. Mereka yang sudah berhasil lulus dan akan memasuki jenjang yang lebih tinggi. Kami bersyukur dengan para orang tua yang walaupun dalam keadaan yang tidak menguntungkan atau yang lain dari biasanya, tetapi anak-anak mereka boleh berhasil untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi. Kami terus berdoa bagi para orang tua dalam sukacita ketika mereka boleh melihat keberhasilan anak-anak mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang berada di luar negeri, yang jauh dari para orang tua, yang tidak memungkinkan para orang tua untuk boleh menjenguk anak-anak mereka karena situasi pandemik ini.
Kiranya Engkau terus menjaga dan memelihara mereka. Dan kami terus mendoakan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas anak-anak kami. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bagi warga gereja-Mu yang terus bergumul dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang terkena PHK, mereka yang sedang mengalami sakit. Terkhusus kami mau berdoa bagi Oma Ratna, Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Bapak Tan Manling. Kiranya Tuhan terus menguatkan dan menjaga, memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi proses pemulihan dari anak kami Veronica beserta bayinya di Amerika. Juga dengan Ibu Lena Cahyadi yang mendampingi. Kiranya terus Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga ini. Bapa Surgawi, kami mau berdoa juga bagi para pekerja, buruh, pedagang kecil yang terkena dampak dari COVID-19. Mereka harus terus berjuang untuk melewati hari-hari mereka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami, beserta jajaran-jajaran di bawahnya. Tuhan, Kau juga memberkati dan menyertai mereka, sehingga mereka bersama-sama bergandengan tangan boleh menghadapi pergumulan melawan COVID-19 dan bersama-sama juga bisa mengatasinya. Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi pembangunan gereja kami. Biarlah segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan. Engkau yang berencana, maka Engkau juga yang akan mengakhiri dan menyelesaikannya. Kami adalah pelayan-pelayan-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Umat-Mu adalah bagian dari proses pembangunan gedung gereja-Mu ini. Bapa di dalam surga, begitu banyak permohonan kami, begitu banyak kerinduan kami. Hanya Engkau yang terlebih mengetahui setiap kebutuhan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah dan sambutlah doa permohonan kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saat ini, kita masih dalam rangkaian kesempatan persembahan syukur tahunan. Karena itu, bagi umat yang rindu menyampaikan persembahan dan persembahan syukur tahunan melalui transfer, disediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri yang tertera di layar ini. Kita bawa persembahan syukur dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 292 bait 1 sampai dengan 3, Tabuh Gendang.
Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kita bawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, kami bawa persembahan syukur ini. Kiranya ini menjadi sarana bagi kemuliaan Allah. Mampukan kami untuk mengelolanya dengan baik, agar kemuliaan Allah terus dinyatakan dalam hidup kami. Buatlah hidup kami juga menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait 1 sampai dengan 3. Kita harus membawa berita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasihi, kembalilah dalam hidup keseharian saudara untuk tetap setia dan mau menyatakan kebenaran Kristus, bukan hanya dengan kata saja, tetapi dalam sikap dan tindakan kita. Umat Tuhan, mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.